Shalom. 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 Haleluya. Hari ini saya ingin kita melihat perjalanan Israel. Perjalanan Israel itu menggambarkan perjalanan orang percaya. Ya, saya ingin kita lihat peta berikut ini. Ini saudara perjalanan orang Israel dari Mesir menuju ke Kanaan. Ya, pertama kali mereka di kota Ramses namanya. Ya, membangun dua kota yang besar. Ya, saudara, ini kemarin saya khotbahkan tentang Yusuf juga. Ya, ini gambaran Yusuf waktu dia di Mesir. Kemudian mereka tinggal di satu tanah yang bernama Goshen. Yakub pindah ke Mesir bersama seluruh anaknya, bahkan seluruh keturunan Yakub itu pindah semua ke Mesir karena ada kelaparan di tanah Israel. Akhirnya mereka pindah di sana karena Yusuf di sana menjadi perdana menteri dan akhirnya mereka berkembang biak menjadi banyak dan mereka kaya raya di Mesir, saudara. Akhirnya ketika Firaun yang mengangkat Yusuf menjadi perdana menteri itu mati, diangkatlah Firaun yang berikutnya. Nah, ketika Firaun yang berikutnya itu diangkat, saudara, dia orang yang sangat jahat. Kemudian dia melihat bangsa asing ini, mereka berkembang dengan baik, mereka menjadi kaya raya, mereka menjadi orang yang diberkati di negeri asing. Mereka bukan penduduk negeri itu, tapi mereka sangat kaya. Karena mereka tinggal di Goshen, mereka berkembang biak, jumlahnya sangat banyak. Akhirnya Firaun berikhtiar untuk memperalat bangsa asing ini untuk mereka mendirikan dua kota besar. Dari situlah cikal bakal Israel diperbudak. Ya, mereka diperbudak selama 400 tahun. Bahkan dalam kitab Keluaran dikatakan 430 tahun. Mereka jadi budak di negeri Mesir. Padahal sebelumnya mereka orang yang sangat kaya di negeri itu. Padahal sebelumnya mereka orang yang punya segala sesuatu di negeri itu. Tapi ya, Firaun melakukan sesuatu dan karena saudara, ya, orang Israel ini terlalu enak di negeri asing. Mereka menikmati segala sesuatu di negeri, mereka lupa tanah kelahirannya. Mereka lupa dari mana mereka berasal. Mereka lupa siapa diri mereka sesungguhnya. Nah, ini yang berbahaya, sudah. Ya, ini yang berbahaya. Kadang-kadang ketika kita sudah diberkati, kita sudah mendapatkan segala sesuatu, kita mengalami kemurahan demi kemurahan, kita mengalami perkenanan demi perkenanan, kita lupa siapa kita di dalam Tuhan. Hingga Israel lupa identitasnya, bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan, bahwa mereka adalah bangsa yang besar, dan Tuhan telah memberkati tanah itu. Hanya mereka menikmati negeri asing itu, menikmati negeri orang, mereka lupa kalau mereka punya negeri yang memang Tuhan telah berjanji lewat Abraham untuk memberkati negeri itu. Nah, ini yang menjadi sebuah perenungan ketika saya merenungkan ini, saudara. Itu kemarin yang saya bilang hati-hati dengan zona nyaman. Ketika segala sesuatu itu berjalan, ketika segala sesuatu itu ada, hati-hati, saudara. Dan kadang kita mulai melupakan siapa diri kita. Kita mulai melupakan identitas kita. Kita mulai melupakan bagaimana kita harus hidup sebagai orang percaya. Karena apa, segala sesuatu ada. Mau makan ada, mau pergi kemana ada, mau ini ada, hati-hati. Kita mulai lupa bahwa hidup kita ini butuh Tuhan. Kita merasa bahwa harta kita sudah punya, keuangan kita sudah punya, pekerjaan kita sudah punya, segala sesuatu kita sudah punya. Kita lupa bahwa kita butuh Tuhan. Nah, itu yang terjadi dengan Israel. Akhirnya mereka mulai melupakan hal-hal yang penting yang mereka harus lakukan sebagai orang yang menyembah Allah Israel. Karena mereka keenakan di negeri orang. Nah, ini sebuah perlindungan bagi kita orang percaya. Sekali lagi saya bilang, perjalanan orang Israel, gambaran perjalanan orang percaya. Akhirnya mereka diperbudak selama 430 tahun di negeri Mesir. Sampai akhirnya Tuhan berikhtiar melalui Musa. Tuhan melihat bagaimana bangsa ini menderita. Tuhan melihat bagaimana bangsa ini ya berteriak dan mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Bagaimanapun, saudara, bangsa ini adalah umat pilihan Tuhan. Apapun hidup mereka, kotor bagaimanapun mereka, keadaan bagaimanapun mereka, mungkin mereka sudah melupakan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Ini poin bagi kita. Mungkin saudara sudah melupakan Tuhan, saudara sudah enggan dengan Tuhan, tapi saya katakan kepada saudara, Tuhan tidak pernah melupakan saudara.
Mereka bertahun-tahun melupakan Tuhan. Mereka bertahun-tahun melupakan semua bagaimana beribadah kepada Tuhan. Apakah Tuhan lupa kepada mereka? Tidak, saudara. Tuhan ingat kepada mereka. Dan saya bilang kepada saudara, makanya firman Tuhan bilang, dosamu itu semerah kermisi, akan Tuhan bisa putihkan seputih salju. Bahkan Tuhan bisa buang dosamu itu sampai ke tubir-tubir laut. Supaya tidak diingat lagi, tidak dilihat lagi, tidak ditemukan lagi. Tuhan lupakan semua. Karena apa, saudara? Tuhan mengasihi saya dan saudara. Itu yang dialami oleh Israel. Harusnya Tuhan bilang, udahlah kalian hancurlah di situ. Ya kan? Tapi enggak. Tuhan sudah berjanji kepada Abraham. Bahwa dia akan menyertai dia dan dia akan dari keturunannya akan lahir bangsa yang besar. Tuhan itu kalau sekali berjanji, saudara, dia selalu pegang janjinya. Kalau Tuhan berkata bahwa dia datang menebus kita, menjadikan kita biji matanya, menjadikan kita bernilai, sepanjang hidup kita, di hadapan Tuhan kita bernilai. Menurut manusia kita tidak bernilai, tapi dengarkan saudara, Tuhan tetap menganggap kita bernilai. Karena Tuhan mau bayar harga untuk menebus dosa kita. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting, saudara. Sekali lagi, ya, hari ini saya bilang kepada kita semua, saya dan saudara, berapa banyak kita melupakan Tuhan, tapi dengarkan, Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Amin. Setelah akhirnya, saudara, mereka dituntun lewat Musa, mereka menyeberang, pergi, meninggalkan Ramses, meninggalkan Sukot, sampai ke Etam, dan akhirnya mereka menyeberang Laut Teberau, sampai ke Baal Setam namanya, dan akhirnya mereka masuk ke padang gurun. Ya, dari Etam ini masuk ke padang gurun sampai mereka ke Marah, Elim, kemudian ya padang gurun Sin di sini sampai ke Refidim, kemudian sampai ke Gunung Sinai, dan akhirnya mereka terus berjalan. Ya, sampai ke Kades Barnea, dan sampai akhirnya mereka menyeberang Sungai Yordan, ya, dan mereka sampai di Yeriko, dan dari Yeriko mereka pergi masuk ke tanah perjanjian yang disebut dengan tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Nah, perjalanan ini, saudara, yang saya ingin kita lihat ini perjalanan kehidupan orang percaya, menggambarkan kita. Ya, saya ingin kita melihat ayat berikut ini. Next. Ya, Kejadian pasal 15 ayat yang ke-13. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Secara de factonya mereka diperbudak 430 tahun. Ditambah 30 tahun lagi sama Tuhan. Tapi Tuhan berjanji 400 tahun, tapi ditambah 30 tahun, 430 tahun mereka diperbudak. Ini sebuah perkataan Tuhan melalui Abram sebelumnya. Sebelum dia berganti menjadi Abraham. Ketika Abraham keluar dari tanah kelahirannya, dari Ur Kasdim, Tuhan sudah berjanji. Dikatakan, saudara, bahwa ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak, dianiaya 400 tahun lamanya. Akhirnya mereka mengalami peristiwa ini, saudara. Mereka diperbudak. Tujuan satu, ya, ketika mereka diperbudak, saudara. Mereka diperbudak. Dan akhirnya Firaun dengan perbudakan itu, Firaun berusaha menghilangkan semua pikiran Israel tentang Tuhan mereka. Apa yang Firaun lakukan, saudara? Firaun memberikan pekerjaan mereka sampai mereka melupakan hari Sabat. Mereka tidak bisa beribadah lagi setiap hari Sabat. Dikasih kerja lembur, dikasih kerja lembur, dikasih kerja lembur, dikasih kerja lembur. Semakin mereka berusaha untuk beribadah, semakin Firaun juga berusaha untuk menambahkan mereka kerja lembur. Bahkan mereka disiapkan para penjaga-penjaga yang menjaga mereka. Adakah mereka yang tidak bekerja dengan baik? Betul-betul mereka diperbudak, kerja rodi kalau dalam istilah Indonesia. Supaya dengan tujuan apa, Firaun? Supaya mereka tidak menyembah Allah Israel lagi. Supaya hanya mereka menyembah Allahnya orang Mesir. Next. Ya, Yohanes 8 ayat 34.
Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara, gambaran tadi orang Israel diperbudak di tanah Mesir. Diperbudak oleh Firaun. Supaya mereka tidak menyembah Allah Israel lagi selama 430 tahun ini, saudara. Mereka sulit beribadah kepada Tuhan. Bahkan ketika Musa pergi untuk mengeluarkan bangsa itu, Firaun semakin gusar. Bahkan firman Tuhan bilang Allah mengizinkan, mengeraskan hati Firaun. Supaya bangsa itu tidak keluar dari tanah Mesir. Apa yang Firaun lakukan, saudara? Firaun semakin tambahkan beban pekerjaan mereka. Akhirnya mereka tidak bisa benar-benar beribadah kepada Tuhan. Dan hanya satu permintaan Musa kepada Firaun. Tuanku Raja, izinkan bangsa ini pergi ke padang gurun sana. Untuk mengadakan ibadah kepada Tuhannya. Untuk menjalankan sabatnya kepada Tuhan. Itu permintaan Musa kepada Firaun. Tujuan Musa supaya Israel kembali beribadah. Tujuan Tuhan mengeluarkan bangsa dari perbudakan. Supaya bangsa ini kembali menyembah Tuhan. Itu aja tujuan Tuhan. Hanya itu, saudara. Hingga dia mengutus Musa mengeluarkan bangsa ini supaya mereka kembali beribadah kepada Tuhan dan menikmati berkat janji Tuhan yang Tuhan telah janjikan kepada Abraham bahwa tanah yang diberikan itu tanah yang akan berlimpah susu dan madu. Kita hidup manusia berdosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan karena kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita adalah budak dosa sebelumnya. Kita diperhamba oleh dosa, saudara. Orang yang hidup di dalam dosa, orang yang tinggal di dalam dosa, otomatis dosa itu artinya menjauh dari Tuhan. Dosalah yang menghalangi kita mengalami Tuhan, saudara. Itulah yang Firaun ingin lakukan. Supaya dengan perbudakan itu Israel menjauh dari Tuhannya. Dan apa yang iblis lakukan? Iblis mau kita hidup terus di dalam dosa dengan satu tujuan supaya kita semakin jauh dari Tuhan. Maka saya bilang tadi perjalanan Israel adalah perjalanan orang percaya. Gambaran Firaun itulah gambaran dari iblis yang berusaha menjauhkan umat percaya dari Tuhan. Dengan cara apa? Diperbudak dengan dosa. Makanya ada orang yang tinggal di dalam dosa. Hidup di dalam dosa, menikmati dosa. Tidak bisa keluar dari dosa karena menyenangkan. Dosa itu menyenangkan secara daging. Semakin dinikmati, semakin jauh dari Tuhan. Karena Tuhan itu kudus, Tuhan tidak bisa kompromi dengan dosa. Itu yang hati-hati kita, saudara. Ya. Kita harus keluar, pergi meninggalkan dosa itu, saudara. Hingga kita bisa bersatu dengan Tuhan. Ya. Apa yang Tuhan lakukan, saudara? Sebelum Israel dari tanah Mesir, Tuhan memerintahkan untuk menyembelih domba dan darahnya. Dioleskan di palang pintu rumah apabila Tuhan datang membunuh anak sulung orang Mesir. Orang Israel dilewati karena ada darah domba yang dioleskan di palang pintu rumah. Kita baca Keluaran pasal yang ke-12, ayat yang ke-2 sampai ayat ke-7. Saya minta saudara buka Keluaran pasal yang ke-12, ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-7. Ya, saya baca ayat yang genap. Bapak Ibu baca ayat yang ganjil ya. Sudah? Ayat yang kedua saya baca, bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Tapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama dengan tetangganya terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelih pada waktu senja. Oke. Ini perayaan Paskah pertama orang Israel di tanah Mesir.
Nah, sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan bilang, ambil domba. Domba itu harus domba jantan dan tidak bercela. Dan harus dikurung selama 14 hari sebelum disembelih. Nah, ketika setelah itu dikurung 14 hari, disembelih, darahnya itu kamu harus oleskan di palang pintu rumah. Nah, dengan tujuan, nanti pada waktu tulah yang ke-10, ketika Tuhan datang, ya, itu akan membunuh semua anak sulung orang Mesir. Ya. Ketika datang maut itu saudara untuk merenggut semua anak sulung orang Mesir. Tapi ketika dia melihat ada darah di palang pintu rumah orang Israel, maka maut itu akan melewati rumah orang Israel. Itu yang disebut dengan Passover, melewati. Maka kita disebut dengan perayaan Paskah, itu artinya Tuhan melewati. Harusnya itu semua mati. Ya. Ketika maut itu datang, semua orang di Mesir itu harus mati anak sulungnya. Tapi orang Israel tidak mati anak sulungnya. Karena ketika mereka mengoleskan darah di palang pintu itu, itulah yang dilihat oleh malaikat maut, bahwa itu harus dilewati. Itu gambaran tentang Paskah waktu Yesus mati, saudara. Dia seperti anak domba Paskah. Kenapa dia harus mati? Darahnya harus tertumpah untuk menebus dosa kita. Harusnya upah dosa itu adalah maut. Dosa itu mati. Tapi kenapa kita tidak mati? Karena darah Yesus yang membuat kita terlewati dari itu, saudara. Hingga kita bisa hidup dan dihidup hari ini. Mengalami kehidupan datang dari Tuhan. Itu gambaran dari apa yang terjadi di Israel. Nah, itu yang akhirnya Yesus menggenapi. Yesus mati di hari Paskah, saudara. Yesus disalib itu di hari Paskah. Tidak ada yang kebetulan. Memang menggenapi bahwa dia adalah anak domba Paskah yang sesungguhnya. Tidak ada lagi korban domba Paskah, tapi dia mau datang menjadi domba Paskah bagi semua orang. Yang harusnya mati karena dosa. Harusnya mati karena dosa. 10 anak sulung orang Mesir termasuk anak Firaun itu mati. Karena perbuatan mereka kepada umat Israel. Karena mereka menghalang-halangi umat ini datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan menghukum dengan 10 tulah. Sampai tulah yang ke-10. Tuhan membunuh semua anak sulung orang Mesir. Tapi anak sulung orang Israel tidak dibunuh Tuhan. Karena apa? Ada darah yang dioleskan di palang pintu rumah. Hari ini saya ingin katakan pada saudara, kita harusnya mati karena dosa. Tapi Yesus datang menebus dosa kita, hingga kita tidak mati karena dosa. Tapi kita dibenarkan oleh darah anak domba itu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu poin yang penting bagi kita, saudara. Kita dulu sebagai budak dosa. Ya, 1 Petrus 1:18-19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu terlepus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu waris dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, itu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Tuhan keluarkan kita ya dari budak dosa. Dia menebus kita supaya kita keluar dari budak dosa. Sebagaimana Israel dikeluarkan dari Mesir, dari perbudakan itu. Dengan satu tujuan, supaya mereka kembali menyembah Allah Israel. Tujuan Tuhan menebus kita, membayar kita, lunas di kayu salib. Dengan darah yang mahal darahnya. Satu tujuan, supaya kita tetap menyembah Dia sebagai Allah yang hidup. Tuhan tidak minta apa-apa dari kita. Tuhan tidak bilang kasih tanganmu. Tuhan tidak bilang kasih kakimu. Tuhan tidak bilang kasih matamu. Tuhan tidak bilang kasih mulutmu. Enggak. Kasih seluruh hidupmu. Enggak. Tapi Tuhan hanya minta seluruh hidupmu ini. Kamu persembahkan untuk Tuhan. Kamu mengangkat tangan. Kamu memuji Tuhan. Kamu meninggikan Tuhan. Itu bagian dari ucapan syukur. Bahwa kamu dilewatkan dari maut. Kamu harus mati dari dosa. Tapi kamu dilewatkan itu. Karena ada darah Kristus yang menebus dosa kamu. Dengan tujuan supaya kita menyembah Dia. Haleluya, saudara. Nah,
Setelah Tuhan menebus kita, saudara, setelah Tuhan mengeluarkan bangsa itu dari Mesir, dengan cara Tuhan yang ajaib, saudara. Tuhan harus memberikan 10 tulah di Mesir. Tuhan dengan tujuan supaya Firaun, supaya Mesir tahu siapa Allah yang disembah oleh Israel. Hingga Tuhan membuat tulah. Orang Mesir mendatangkan penyihir mereka, mendatangkan ahli-ahli sihir mereka untuk bisa mengalahkan semua tulah. Semua itu sudah gagal. Dari air berubah menjadi darah. Nyamuk, semua bisul, semua hal yang sampai tulah yang ke-10, saudara. Akhirnya Firaun melepaskan bangsa itu pergi meninggalkan Mesir, saudara. Akhirnya bangsa itu pergi, saudara. Mereka tidak tahu jalannya kemana. Mereka tidak mengerti bagaimana berjalan. Tapi mereka dipimpin oleh Musa. Apa yang Tuhan lakukan, saudara? Ketika mereka keluar dari perbudakan itu, mereka harus menghadapi tantangan pertama. Mereka harus pergi masuk ke padang gurun. Dan saudara, di padang gurun itu Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan menyertai mereka. Keluaran 13 ayat 21-22 mengatakan Tuhan berjalan di depan mereka. Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Tuhan menyertai mereka. Ketika mereka keluar dari perbudakan itu. Keluar dari Mesir itu, mereka tidak tahu bagaimana hidup. Dia tahu bagaimana berjalan. Kemana arah tanah Kanaan itu mereka nggak tahu. Bayangkan 430 tahun dikurung di situ, saudara. Nggak ngerti lagi dunia luar. Nggak tahu lagi bagaimana dunia luar, saudara. Gak tahu lagi bagaimana melakukan sesuatu. Mereka hanya memasrahkan hidup mereka kepada Tuhan. Tapi dengar toh saudara, apakah Tuhan meninggalkan mereka? Dan Tuhan bilang, udah, saya udah lepaskan kalian. Kalian sudah keluar dari perbudakan, silahkan jalan sendiri. Dah. Tapi Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Dan saya bilang kepada saudara, ketika saudara percaya kepada Tuhan, ketika saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya bilang kepada saya dan saudara, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dengan akhirnya apa saudara? Dia lahir diberi nama Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Itu janji Tuhan, bahwa kehidupan kita, engkau yang percaya Yesus, engkau yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, Dia Tuhan yang pasti menyertai engkau. Bahkan di padang gurun pun, Tuhan menyertai engkau. Ini yang kadang-kadang perlu penting untuk kita renungkan. Banyak kali orang berasa bahwa ketika percaya kepada Tuhan semuanya akan jadi baik-baik saja. Maaf saudara. Ketika saudara percaya kepada Tuhan, ujian yang pertama yang saudara hadapi seperti padang gurun. Segala sesuatu tidak mudah. Saya ingat cerita ketika Ibu Abigail hari ini tidak datang ibadah. Percaya kepada Tuhan Yesus. Dia orang dari pulau ini, saudara. Saya ingat persis ketika saya dan Ibu Gembala mendampingi Ibu Abigail ini. Dan ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus. Saya waktu itu sedikit ragu apakah dia akan terus percaya kepada Tuhan atau tidak. Karena dia langsung mengalami ujian, saudara. Ujian yang betul-betul ujian. Waktu itu kan COVID. Ya kan? Langsung dia hanya mendapatkan gaji 25%. Dan dia susah mengalami hidup susah, saudara. Sampai waktu itu kami pernah memperbantukan dia bekerja di yayasan untuk menolong dia. Dia mengalami, dan ketika kondisi seperti itu, orang yang membantu dia menjaga anak-anaknya tiba-tiba memutuskan untuk keluar. Padahal dia baru percaya. Dan orang yang keluar ini orang yang percaya kepada Tuhan. Dia mengalami, padahal dia baru saja memutuskan untuk ikut Tuhan. Tapi dia mengalami tantangan yang luar biasa. Kami hanya mendampingi dan mengatakan Tuhan pasti menolong. Dan bukti saudara, saya melihat ya kesaksian ini mengingatkan saya. Firman mengingatkan saya bahwa benar saudara. Tuhan menolong Ibu Abigail itu saudara. Tuhan menyertai dia. Sampai akhirnya Tuhan mengganti semua yang hilang dalam kehidupannya dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan saya ingin bilang kepada saudara, ketika saudara percaya Tuhan, mungkin engkau akan mengalami padang gurun. Mungkin engkau akan mengalami perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Mungkin banyak tantangan, tapi janji Tuhan, Dia Allah Immanuel, Dia pasti menyertai saya dan saudara.
Kata menyertai artinya dia ada bersama-sama denganmu. Dia tidak ada di saat engkau butuhkan, bukan. Tuhan ada di saat engkau bukan, tidak. Dia ada bersama-sama dengan engkau. Engkau butuh dia, engkau tidak butuh dia. Dia tetap ada bersama-sama dengan engkau. Itu poinnya, saudara. Jadi ketika engkau hidup di dalam Tuhan, ketika engkau mulai berbuat dosa, ingat dia ada bersama-sama dengan engkau. Ketika engkau mulai kompromi dengan dosa, dia Allah Immanuel yang lihat apa yang kau lakukan. Mungkin orang lain tidak lihat. Mungkin orang lain tidak tahu apa yang kau perbuat. Tapi dia Allah Immanuel tahu apa yang kau perbuat. Karena Immanuel itu saudara, artinya berjalan bersama-sama denganmu. Tidak di saat engkau butuhkan dulu, Tuhan tolong saya baru dia datang. Enggak, dia ada bersama denganmu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Karena dia Allah Immanuel. Itu yang terjadi dengan bangsa ini, saudara. 40 tahun mereka di padang gurun. Mereka disertai Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Mereka tidak pernah merasakan gelap di malam hari. Mereka tidak pernah merasakan dingin di malam hari. Karena tiang api yang menghangatkan mereka. Mereka tidak pernah merasa panas di siang hari di padang gurun yang suhunya sampai 40-45 derajat suhunya, saudara. Panasnya luar biasa. Tapi karena ada tiang awan yang bisa menutup matahari itu, saudara, yang mereka bisa berteduh dengan tiang awan itu, mereka tidak pernah mengalami kesakitan selama 40 tahun. Akhirnya apa? Kasut mereka, sendal mereka tidak pernah ganti. Jubah mereka tidak pernah rusak. Sendal mereka pun tidak pernah rusak. Karena Tuhan menyertai mereka. Saya ingin bilang kepada saudara, kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan bisa buat hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Dengarkan, mungkin itu padang gurun, mungkin itu tempat yang tidak menyenangkan, mungkin itu perkara yang mudah, tapi ketika Tuhan menyertaimu, Tuhan bisa membuat yang tidak mudah itu menjadi mudah. Amin, saudara. Karena Tuhan mengasihi saya dan saudara, bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel itu. Dia membawa bangsa itu, saudara, supaya mereka bisa menyembah Tuhan. Walaupun di padang gurun, mereka bisa menyembah Tuhan. Itu yang penting bagi kita. Walaupun hari ini kita mengalami padang gurun, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak kita inginkan, masalah tantangan apapun, tapi harusnya di padang gurun itu, kita harus tetap menyembah Tuhan. Disitulah, saudara, kita akan membuktikan bahwa Tuhan menyertai kita. Benar, saudara. Ketika di padang gurun itu, air itu, saudara, yang mereka jumpai, di Mara namanya, air itu, saudara, pahit. Di padang gurun, air itu yang mereka minum pahit. Mereka protes kepada Musa, air ini pahit. Musa, saudara, bisa rubah air yang pahit itu jadi manis. Dengan cara Tuhan, saudara. Sedangkan, mungkin hal yang pahit bisa datang dalam kehidupan kita. Tapi dengarkan, kalau Allah Immanuel bersama dengan engkau, yang pahit itu Tuhan bisa ubah menjadi manis. Amin. Jadi jalan dengan iman. Jalan dengan percaya. Jalan dengan sungguh-sungguh percaya dalam kehidupanmu, saudaraku. Bahwa Allah menyertai engkau. Menyertai engkau bukan hanya soal memberkati engkau. Menyertai engkau bukan soal menolong engkau. Menyertai engkau bukan soal saja bagaimana engkau bisa ditolong Tuhan. Bukan. Menyertai engkau ketika engkau jatuh dalam dosa. Dia bilang, aku ada di sini, aku lihat engkau. Dia tarik engkau kembali dari lubang dosa itu. Dan Tuhan bilang, aku mengasihi engkau. Aku menerima engkau apa adanya. Walaupun engkau berdosa, tapi aku selalu buka tangan bagimu. Ketika engkau mau datang kepadaku. Seperti ayah yang kehilangan anaknya yang bungsu itu. Ketika anaknya datang dengan jubah yang sudah berbau babi. Yang sudah jubah yang kotor bertahun-tahun. Dia pergi meninggalkan rumah dengan segala hal dihabiskan. Dengan semua dosa yang dia buat. Tapi ketika dia lihat anaknya datang dari jauh. Dari pintu rumah dia lihat anaknya dari jauh. Apa yang Bapak lakukan? Bapak tidak menunggu di pintu rumah, tapi dia berlari menyambut anaknya. Dia peluk anaknya yang bau dengan makanan babi itu. Dia peluk anaknya yang jubahnya sangat bau itu, saudara. Dia peluk anak, dia berkatakan, anakku yang mati telah hidup kembali. Sama seperti saya dan saudara. Ketika saudara kembali kepada Tuhan, Tuhan tetap memeluk engkau. Tuhan tidak pernah melihat kesalahanmu. Tuhan tidak pernah melihat dosamu. Tuhan tidak pernah melihat perbuatanmu. Tapi Tuhan selalu melihat engkau. Bahwa engkau bernilai di matanya. Amin, saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Jalani hidup ini dengan sebuah pengertian.
Dia Allah Immanuel yang menyertai engkau. Amin. Kita kadang-kadang buat di status Immanuel. Tapi kita lupa, saudara. Bahwa Immanuel itu sungguhnya dia ada bersama dengan engkau. Di kamarmu, di kamar mandi, dimanapun dia ada bersama dengan engkau. Dia lihat semua perbuatanmu. Dia lihat semua apa yang kau lakukan. Ketika engkau dikecewakan, ketika engkau difitnah, ketika engkau dibiarkan, ketika engkau mengalami hal yang buruk, dia ada di sampingmu. Ketika engkau menangis, dia tampung air matamu di kirbatnya, kata firman Tuhan. Ketika engkau diberkati, ketika engkau menikmati semua berkat Tuhan, dia ada di sampingmu bersama-sama dengan engkau. Bahkan dia berikan rohnya yang kudus ada di dalam tubuhmu. Tinggal di dalam hidupmu dengan satu tujuan mengingatkan engkau. Hati-hati, itu dosa. Engkau diberkati, hati-hati. Engkau tetap ingat Tuhan, engkau ingat Tuhan. Dia Allah, dia Tuhan yang sangat baik dan sungguh sangat baik. Dengan satu tujuan, kita terus mengasihi Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Mereka mengalami ujian yang kedua harus menyeberangi laut Teberau atau yang disebut dengan Laut Merah, saudara. Tantangan. Sudah baru saja di padang gurun. Mereka harus melewati Laut Teberau, Laut Merah. Di depan mereka, laut yang besar, Laut Teberau. Di samping kiri kanan mereka, padang Mediterranean yang sangat, padang gurun Mediterranean yang sangat luas. Yang mereka tidak tahu jalannya kemana, ke kiri, ke kanan, kemana arahnya. Mereka juga nggak tahu. Musa juga nggak tahu jalannya kemana. Musa hanya mengikuti bagaimana tiang awan, tiang api itu berada. Ketika tiang awan berhenti, mereka berhenti. Ketika tiang awan berjalan, mereka berjalan. Musa hanya mengikuti tiang itu, saudara. Karena Musa belum pernah juga tahu jalannya menuju ke negeri Kanaan itu kemana. Musa juga nggak pernah tahu. Yang dia tahu, Tuhan yang menuntun mereka sampai ke negeri itu. Dan saya bilang kepada saudara, kita nggak tahu bagaimana kehidupan kita di depan. Siapa yang pernah membayangkan? Kita nggak tahu apakah kita akan diberkati besok, kita nggak tahu. Kita nggak tahu apakah kita bisa mengalami kesulitan, kita nggak tahu. Semua kita nggak tahu, saudara. Tapi yang kita tahu, Tuhan menyertai kita. Amin. Mungkin jalan di depan kita lihat buntu. Tidak ada peluang, gak bisnis kita nggak akan maju. Usaha saya nggak akan maju. Semua akan sia-sia apa yang saya lakukan. Tapi dengarkan saudara, mungkin di depanmu buntu. Tapi ketika Tuhan berjalan, berjalan aja bersama dengan dia. Maka yang buntu itu Tuhan bisa singkapkan menjadi sebuah kebaikan bagimu. Amin. Makanya saudara, jalani hidup kita dengan Immanuel. Allah menyertai kita. Amin. Jalan saja bersama dengan Tuhan. Jangan lihat apa kata dunia. Jangan dengar apa kata orang. Mengatakan, udahlah tutup semuanya. Udahlah ada usah lagi belakang apa. Sia-sia kamu bekerja. Sia-sia kamu berusaha. Semua orang susah hari ini. Memang begitulah dunia usaha hari ini. Ngapain kamu mengerjakan? Tapi ketika engkau percaya, engkau Allah yang kau sembah, Allah Immanuel menyertai engkau. Engkau ikuti apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang manusia mau. Amin. Dan mereka mengikuti apa yang Tuhan mau. Tuhan bawa mereka di depan Laut Teberau. Tiang awan berhenti di situ, saudara. Dan Tuhan bilang kepada Musa, seberangi laut itu. Caranya gimana Tuhan? Tuhan bilang, pakai tongkatmu. Semalam-malaman Musa mengulurkan tongkatnya, saudara. Tidak hanya 1 jam. Jangan berpikir tuh langsung bim seperti apa namanya yang punyanya Harry Potter itu, saudara, langsung terbelah. Enggak. Semalam-malaman Musa, saudara, pak dengan tangannya nunjuk kayak gini. Enggak 1 jam, saudara. Berjam-jam Musa gini, saudara. Dia lakukan. Karena apa kata Tuhan. Tapi kalau manusia yang suruh, dia bilang, kamu kira saya orang gila. Saya yakin, saudara. Kalau orang Israel yang bilang, Musa lakukan itu, dia bilang, gak akan mungkin. Siapa orang yang bodoh begini ke laut, saudara, yang gak jelas apakah benar akan terbelah, apakah benar akan kering. Dia tunggu 1 jam belum terjadi apa-apa. 2 jam belum terjadi apa. Kalau saya Musa, dia bilang, ini saya orang kayak orang gila, yang gini-gini terus. Orang akan tertawain saya. Tapi karena Tuhan yang suruh, dia mau juga. Mungkin orang anggap kita seorang kita aneh. Ngapain kamu ibadah? Ada saudara, jemaat kita saudara, yang dibilang sama teman-temannya, ngapain kamu ke gereja? Kamu mau masuk surga ya?
Ada saudara, iya Bu Gembala ya. Diceritakan saudara, ada saudara, wah kamu sok suci. Dibilang sama temannya, ayo kita hari Minggu berjudi aja katanya. Main judi saudara, dia lupa ke gereja. Dia bilang, aduh kamu ke gereja, setiap dia berangkat ke gereja. Tetangganya ngomong beda, ngapain? Kamu mau masuk surga ya? Dia ejek-ejek saudara. Karena dia malu, akhirnya dia ke gereja. Dia gak ke gereja. Hari ini pun dia gak datang ke gereja. Padahal saya sudah WA, Bapak Gembala sudah telepon, Ibu Gembala sudah telepon. Tidak datang pun ke gereja dia. Mungkin dia tidak mau masuk surga. Seperti teman-temannya. Tetangga kosnya ini saudara, orang-orang Kristen juga. Udahlah kamu duduk di sini aja, kita main remi aja. Main kartu aja. Karena dia malu saudara. Dibilang nanti masuk surga. Haleluya. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus ikuti kata Tuhan. Ketika Musa mengikuti kata Tuhan. Laut yang besar itu. Laut yang tidak mungkin bisa kering itu saudara. Tiba-tiba bisa kering. Mereka bisa berjalan di tanah yang kering saudara. Saya hanya bisa membayangkan aja bagaimana caranya itu saudara. Tiba-tiba air terpisah. Itu enggak sekejap. Enggak seperti sulap, bimbab, pisam. Gitu enggak. Itu bertahap-tahap saudara. Bertahap-tahap air itu berpisah. Semalam-malaman saudara. Baru mereka lewat. Tapi selama mereka menunggu air itu kering saudara. Firaun di belakang mengejar mereka. Tapi cara Tuhan, lihat cara Tuhan. Semakin Firaun berusaha mengejar mereka. Tapi Tuhan punya cara menghalangi bangsa Mesir itu menyampai ke orang Israel. Harusnya secara logika mereka bisa ditangkap oleh Firaun. Tapi lihat Tuhan punya cara. Saya ingin bilang kepada saudara. Bagaimanapun cara orang ingin menjatuhkan saudara. Bagaimanapun cara orang ingin melakukan hal yang buruk kepada saudara. Bagaimanapun cara orang ingin membuat saudara mengalami penderitaan, ingin membuat saudara susah. Tapi dengarkan, kalau Allah Immanuel menyertai engkau, Tuhan bisa menghalangi orang itu. Tuhan bisa menghancurkan orang itu. Tuhan bisa membuat perkara-perkara yang ajaib dalam hadapmu. Makanya saya bilang kepada saudara, jalan saja dengan Tuhan, bukan jalan dengan apa kata orang. Kita tidak tahu saudara. Ada orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Jangan lihat itu saudara. Peduli amat. Dia mau bicara apapun tentang kita. Dia mau berlakukan buruk tentang kita pun. Saya tidak peduli. Yang saya tahu, saya punya Tuhan yang menyertai saya. Amin saudara. Saya tidak mau hidup kata dia. Tapi saya mau hidup kata Tuhan. Dan itu yang terjadi dengan Israel saudara. Kalau mereka lihat ke belakang, pasti mereka akan ditangkap oleh Firaun, mereka kembali ke Mesir, dan mereka jadi budak lagi. Tapi dengarkan Tuhan, kalau Tuhan yang sudah membawa mereka keluar, Tuhan yang akan menuntun mereka sampai kepada akhirnya. Tuhan punya banyak cara. Kalau Tuhan yang sudah membawa engkau ke sini, saya bilang kepada saudara yang dari pulau, ada Ibu Tia di sini yang datang dari Jakarta sana. Kalau Tuhan sudah membawa ibu sampai ke sini, Tuhan bertanggung jawab dengan ibu. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan ibu. Karena Tuhan punya rencana kepada saya dan saudara. Tuhan sudah bawa saudara sampai ke sini. Saya percaya pun Tuhan akan menyertai saudara. Itu yang saya percaya. Walaupun kondisi tidak mudah. Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan saudara. Mungkin kita bukan asli di pulau ini. Ada saudara-saudara kita yang memang orang di pulau ini. Tapi tidak kebetulan Tuhan bawa kita di pulau ini. Karena Tuhan punya rencana atas kehidupan. Amin. Siapa yang pernah berpikir bagaimana hidupmu hari ini di pulau ini? Tidak ada pernah berpikir kan? Saudara datang dari tempat dari luar pulau ini, datang ke sini mau bagaimana hidupmu. Tapi ketika saudara menyerahkan kepada Tuhan dan percaya Tuhan menyertai engkau, maka Tuhan pasti membawa engkau ke hadapan apa yang dia janjikan kepadamu. Amin. Percayalah saudara. Jalan bersama Tuhan. Bukan berarti tidak ada ujian. Banyak orang berkatakan percaya Tuhan semuanya baik-baik saja. Salah. Percaya Tuhan selalu ada ujian. Dengan satu tujuan, Tuhan ingin lihat imanmu. Tuhan ingin lihat apakah engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan tidak mau engkau menjadi anak yang biasa-biasa saja. Tuhan mau pergi membawa engkau menjadi anak yang lebih dewasa.
Ujian-ujian itu hanya satu tujuan, supaya engkau semakin dewasa di dalam Tuhan. Semakin engkau semakin berharap kepada Tuhan. Semakin engkau mengalami perkara-perkara yang tidak mudah. Kami sebagai gembala pun saudara, bukan semuanya baik-baik saja. Kami juga mengalami ujian-ujian yang mungkin saudara tidak tahu. Pergumulan-pergumulan kami. Kami punya pergumulan yang kadang-kadang saya harus berlutut di hadapan Tuhan, saya harus berdoa, kadang-kadang saya harus menangis di hadapan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Mungkin kalau soal makanan kami masih bisa makan. Untuk anak-anak mungkin kami masih bisa mencukupi kehidupan mereka, tapi ada persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan supaya kami berharap kepada Tuhan. Itulah perjalanan hidup orang percaya. Tuhan tidak mau kita jalani ini baik-baik saja. Tuhan mau kita pergi bukan menjadi baik-baik saja. Tuhan mau kita pergi lebih daripada baik-baik saja. Makanya jalani hidup ini dengan iman. Ujian pasti ada, saudara. Ujian pasti ada. Next. Yakobus 1 ayat 2-3. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam bagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Pak Pendeta, saya sudah datang ke gereja. Saya sudah setia beribadah, Pak Pendeta. Saya Pak Pendeta suruh kita harus kasih persepuluhan. Saya sudah kasih persepuluhan Pak Pendeta. Pak Pendeta suruh datang berdoa. Saya sudah datang berdoa Pak Pendeta. Tapi kok masih masalahnya belum hilang Pak Pendeta. Kok masih saja ada masalah. Saya tidak pernah berjanji kepada saudara ketika saudara datang ibadah. Saudara kasih perpuluhan dengan baik. Saudara datang doa. Nanti masalahmu akan tidak ada. Tidak pernah berjanji kepada saudara. Tapi saya bilang kepada saudara. Ketika engkau datang setia kepada Tuhan, masalah pasti ada. Tapi dengarkan, engkau akan diberi kekuatan menghadapi masalah itu. Amin, saudara. Amin. Tuhan bisa rubah berkat yang kecil itu akan menolong engkau. Engkau akan diberkati dan engkau akan mengalami kebaikan demi kebaikan. Amin, saudara. Jadi jalani hidup. Setia saja. Setia saja. Lihat Bapak Abraham kan kemarin kita nonton film. Apakah saudara kira semua baik-baik saja Abraham? Dia didatangi sendiri sama Tuhan loh. Tuhan ngomong sendiri sama dia. Bukan lewat pendeta lagi. Bukan lewat nabi lagi. Tuhan ngomong sendiri. Tapi apakah baik-baik saja? Orang memandang Abraham hebat. Lihat ketika dia bertemu dengan anak buahnya Raja Ahimelek. Abimelek atau Ahimelek saya lupa. Abimelek ya. Mereka bilang, bukankah kamu Abraham yang mengalahkan orang-orang, mengalahkan para raja-raja hanya dengan tongkat gembala? Dia bisa kalahkan raja-raja saudara dengan pasukan para gembala, dengan tongkat gembala. Dia nggak punya apa-apa, tapi dia bisa kalahkan raja-raja. Orang menganggap dia hebat. Semua orang-orang luar menganggap dia hebat. Dia orang yang hebat, dia bisa mengalahkan musuh hanya dengan tongkat gembala. Tapi orang tidak tahu pergumulannya. Kalau hari-hari dia harus mengalami pergumulan. Dia harus melihat istrinya menangis berhari-hari. Dia hanya melihat perkataan istrinya. Apa yang dialami oleh istrinya, apa yang dialami oleh dirinya. Janji itu belum kunjung datang. Itu pergumulan yang Tuhan izinkan kepada Abraham. Supaya apa? Abraham semakin setia dengan Tuhan. Abraham semakin percaya kepada Tuhan. Dan hanya bergantung kepada Tuhan. Mungkin semua hari ini, semua saudara datang dengan bau yang harum. Semua saudara datang dengan pakaian yang terbaik. Tapi saya yakin masing-masing kita punya pergumulan. Masing-masing kita punya beban bagaimana hidup ini. Tapi saya bilang kepada saudara. Tuhan izinkan itu terjadi dengan satu tujuan. Bahwa Tuhan mencintai engkau. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan tidak mau biarkan engkau menjadi biasa-biasa saja. Tuhan mau bawa engkau pergi kepada perkara-perkara yang besar. Amin. Mari nikmati saudara setiap ujian itu. Next. Habis. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alamilah pencobaan-pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Kita baru sampai ke Laut Teberau.
Kita belum sampai ketika mereka setelah menyeberang Laut Teberau. Nanti kita akan lihat di Elim, di Marah. Kita akan lihat di Mons, di Gunung Sinai. Sampai ke Kades Barnea. Semua peristiwa perjalanan itu menggambarkan kehidupan kita orang percaya. Sampai akhirnya mereka sampai di tanah perjanjian. Di negeri yang Tuhan janjikan berlimpah susu dan madu. Sampai nanti kita sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Itu surga yang kekal itu. Kepada kita semua orang yang percaya. Selama kita ada di bumi. Saya bilang kepada saudara. Selama kita ada di bumi. Masalah pasti ada. Ujian pasti ada. Beban pasti ada. Tapi dengarkan. Selama engkau di bumi. Dia Allah pasti menyertai engkau. Dia akan bisa membuat mujizat demi mujizat dalam hidupmu. Sebagaimana Israel mengalami mujizat demi mujizat. Mereka nggak bisa makan daging. Mereka butuh daging. Tuhan bilang mereka butuh daging. Tuhan kasih burung puyuh gratis, saudara. Setiap hari panen burung puyuh. Gak habis-habis. Tuhan bisa kasih perasaan lidah yang gak bosan-bosan makan burung puyuh. Mereka Tuhan kasih lidah yang gak bosan makan mana setiap hari. Bayangkan 40 tahun makanan yang sama, saudara. Saudara mau? Saya yakin saudara gak mau. Saudara makan hari ini tempe, besok tempe, lusa tempe, saudara protes juga. Tapi mereka makan mana, makan roti dari surga, makan burung puyuh setiap hari. Tapi mereka nggak bosan-bosan. Karena apa? Tuhan bisa rubah rasa itu, saudara. Dengarkan, saudara. Mungkin hari ini kalau lagi bergumul, engkau hanya makan tempe. Tapi dengarkan, kalau engkau berdoa kepada Tuhan, engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, tempe itu pun bisa rasanya lebih nikmat daripada ikan goreng. Amin. Karena engkau nikmati dengan ucapan syukur. Amin, saudara. Haleluya. Tapi jangan makan mie setiap hari. Saudara, Tuhan rubah mie ini menjadi daging yang lezat. Saudara lagi uji diri saudara sendiri. Setiap hari sudah akan makan mie, 7 hari, 10 hari, 1 bulan, kemudian saudara masuk IGD. Dan saudara protes kepada Tuhan. Tuhan, saya susah. Saya sudah berdoa, rubah mie ini menjadi vitamin dalam hidup saya. Tapi kok kenapa saya sakit? Seperti doa istri saya dan istri kalau berdoa, saudara. Ya, berdoa makan ya. Bagaimana doanya Ibu Gembala? Kalau kami makan, kami rubah. Tuhan, kami berdoa makanan ini. Ubahkan doa makanan ini menjadi energi bagi tubuh kami. Bukan menjadi lemak bagi tubuh kami. Itu doa istri saya keren, saudara. Jadi kalau makan gitu ada yang sedikit berlemak, berdoa. Tuhan, biarlah makanan ini engkau rubah menjadi energi bagi tubuh kami. Sehat bagi tubuh kami. Tidak menjadi lemak bagi tubuh kami. Saya bilang ini doanya powerful sekali. Saya pernah mendengarkan doa ini selama saya ikut Tuhan belum pernah dengar doa itu, saudara. Saya kaget di meja makan istri saya berdoa seperti ini. Saya agak terheran tapi saya bilang, oh benar juga. Saya bilang biar dia jadi nggak lemak, dia jadi energi aja. Kalau lemak kan kita akan mengembang ke kanan dan ke kiri soalnya. Tapi jangan uji Tuhan setiap hari makan daging babi terus. Daging terus rubah energi jadi lemak, jadi energi jadi enggak, saudara. Itu bodoh namanya juga. Jadi mari kita jalani hidup ini dengan sebuah syukur kepada Tuhan. Dan yakini dia Allah Immanuel. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan angkat tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Pulanglah dan percayalah Tuhan Allah menyertai engkau. Allah Immanuel ada bersama dengan engkau. Tuhan memberkati usahamu. Amen. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Amen. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Amen. Tuhan memberkati meja makan. Amen. Pulanglah dan terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.